Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Depi Nurhuda, Regina Francisca Tipani, Riana Maulana, Muhammad Nor, dan saya sendiri Muhammad Ihsan. Kami di sini berperan sebagai pihak Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau yang sering disebut dengan WALHI yang akan memberi tanggapan tentang rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di daerah Kalimantan Selatan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu WALHI. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau yang sering disingkat WALHI merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota sebanyak 487 organisasi dari unsur organisasi non-pemerintah dan organisasi pencinta alam, serta 203 anggota individu yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Sejak tahun 1980 hingga saat ini, WALHI secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia. WALHI bekerja untuk terus mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup, dilindungi, serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat. Sebelum membahas lebih jauh mengenai proyek perusahaan milik Amerika Serikat yang bernama Duke Energy, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang memiliki dampak sangat berbahaya baik bagi manusia ataupun lingkungan dikarenakan memiliki faktor kecelakaan yang sangat tinggi sehingga dampak dalam pemulihannya memiliki waktu yang sangat panjang. PLTN atau pembangkit tenaga listrik yaitu adalah sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Prinsip kerja dari PLTN yaitu hampir sama dengan pembangkit listrik tenaga uap, menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Putaran turbin inilah yang diubah menjadi energi listrik. Perbedaannya ialah sumber panas yang digunakan untuk menghasilkan panas. Pada PLTN menggunakan sumber panasnya yaitu uranium. Gagasan membuat PLTN di Indonesia didasari oleh pertimbangan bahwa sumber energi fosil di Indonesia sangat menipis. Oleh karena itu, kebutuhan listrik dari berbagai sektor mengalami peningkatan rata-rata yaitu sekitar 7%. Akan sulit apabila hanya mengandalkan bahan fosil saja. Oleh karena itu, tuntutan pemenuhan kebutuhan listrik dan kualitas lingkungan yang bersih juga menjadi persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembangkitan listrik di masa yang akan datang. Kami selaku pengurus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau biasa disebut dengan WALHI menyatakan pembangunan PLTN tidak sepenuhnya murah dan aman, melainkan lebih mahal dan rawan terjadinya bencana kampanye PLTN murah karena anggapan biaya bahan bakarnya murah, padahal ada biaya lain dan teknologi PLTN yang lebih mahal. Misalnya ada biaya pengayaan, penyimpanan limbah, dan dekomisioner. Bahkan lebih besar daripada biaya pembangunan PLTN tersebut. Kebijakan energi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukanlah membangun PLTN, tetapi mewujudkan kedaulatan energi yang ramah lingkungan dan berkeadilan dengan mengoptimalkan seluruh sumber energi yang terbarukan yang berlimpah. Memperkuat energi skala kecil, merakyat, dan menjangkau seluruh pelosok negeri sebelumnya. Pembangunan PLTN tetap menawarkan tantangan besar secara politis dan teknis. PLTN akan tetap dinilai sebagai pembangkit yang mahal dan merupakan sumber energi yang kompleks. Oleh karena itu, pilihan PLTN harus mampu mengatasi sejumlah tantangan yakni isu keselamatan limbah, proliferasi, dan biayanya. Baik, sebenarnya resistensi masyarakat terhadap PLTN ini juga secara globalnya masih terbilang cukup tinggi, khususnya pasca kejadian Fukushima pada tahun 2011. Survei di 24 negara, baik negara-negara maju maupun negara berkembang, hal ini masih menunjukkan bahwa tingkat resistensi masyarakat terhadap PLTN ini mencapai 62% dan seperempatnya atau 26%-nya mereka yang menentang menunjukkan bahwa mereka merubah sikap yang sebelumnya telah kecelakaan terjadi di Fukushima. Di Indonesia sendiri tingkat resistensinya masih cukup tinggi yaitu sekitar 67%. Dan sebenarnya agenda pembangunan PLTN ini telah dirintis sejak digulirkannya kebijakan pengembangan energi nuklir pada tahun 1960-an. Dinamika wacana kebijakan ini terus berjalan seiring dengan perkembangan teknologi bidang nuklir
dan semakin kuatnya kerangka hukum tentang ketenaga nukliran. Pada tahun 2000-an, rencana pembangunan PLTN mendapatkan momentum dukungan politik yang sangat kuat, tidak hanya dalam konteks pemenuhan kebutuhan pasokan listrik di wilayah Jawa dan luar Jawa saja. Dan di sini kami selaku Walhi menilai Indonesia ini masih tercatat sebagai negara dengan resiko bencana yang cukup tinggi. Belum lagi kurang disiplinnya petugas dalam kasus penemuan limbah radioaktif di perumahan Batan membuat pembangunan pembangkit tenaga listrik nuklir ini sama saja seperti menunggu bom waktu saja. Pembangunan PLTN membutuhkan biaya yang sangat besar karena harus memperhitungkan keamanan dan keselamatan. Sementara Jepang saja yang memiliki teknologi modern dalam menghadapi gempa dan tsunami tak mampu membendung ledakan dan ancaman menyebarnya radioaktif nuklir ke beberapa negara. Pembangunan reaktor nuklir memerlukan banyak syarat. Yang pertama yaitu seperti lokasi jauh dari tsunami. Yang kedua, lokasi tak berada di patahan gempa. Yang ketiga, jauh dari dampak bila terjadi gunung meletus dan kondisi cuaca yang mendukung, sehingga sulit diwujudkan di kawasan rawan bencana seperti Indonesia ini. Terlebih lagi, nuklir bukanlah energi terbarukan karena memakai uranium, yang mana cadangannya di alam akan menyusut serupa energi fosil. Perkiraan cadangan uranium konvensional hanya akan mencukupi untuk 200 tahun dengan tingkat konsumsi sekarang, yang bakal berkurang lebih cepat lagi jika terjadi ekspansi penggunaan nuklir. Problem utama bagi limbah nuklir adalah radioaktif yang berbahaya yang terus bertahan selama 240.000 tahun atau lebih. Biaya lingkungan yang demikian lama adalah sangat tinggi dan beberapa generasi dari ribuan tahun mendatang harus membayar demi pemenuhan listrik untuk generasi kita sekarang ini. Selain menyerukan penghentian pembangunan PLTN, kami sebagai pihak Walhi Kalimantan Selatan mendesak pemerintah melakukan pengawasan ketat sesuai standar internasional di reaktor nuklir yang telah ada di Serpong, Bandung, dan Yogyakarta. Yang mana harapannya nanti pemerintah dapat lebih mengutamakan kepentingan energi domestik, tak melakukan ekspor gas dan batubara lebih banyak, serta mengembangkan energi alternatif. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut yang digarap oleh perusahaan Duk Energi direncanakan berjarak sekitar 2 km dari desa terdekat. Tentunya perlu dipertimbangkan dengan matang bagaimana kemungkinan terburuk yang dapat ditimbulkan dari pembangunan PLTN ini. Sumber kontaminasi radioaktif dapat mengganggu kesehatan para teknisi yang bekerja di sekitar lokasi maupun masyarakat sekitar. Kontaminasi radioaktif ini berasal dari reaktor untuk pembangkit energi yang terdapat pada PLTN. Adapun dampak buruk akibat paparan radiasi nuklir jangka panjang dapat menyebabkan kanker, penuaan dini, gangguan sistem syaraf dan reproduksi, serta dapat menyebabkan mutasi genetik. Selain itu, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Limbah radioaktif terutama uranium, bahan bakar bekas pakai dari reaktor, reaksi nuklir yang tidak terkendali di dalam reaktor nuklir dapat berpotensi menyebabkan kontaminasi atau radioaktivitas secara luas di udara dan air yang mencapai ratusan kilometer di sekitar reaktor. Hal ini tentunya akan membuat lingkungan tercemar. Sekian penjelasan dari kelompok 15. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.